hiu kardinal, ikan mola-mola, pesut mahakam, penyu belimbing, dan cardinal fish merupakan 5 endemik hewan biota laut di Indonesia. Ya, mungkin kita hanya mengetahui satu atau beberapa di antara 5 hewan tadi. Namun, tahukah kalian, faktanya Indonesia merupakan wilayah kepulauan dengan 17.000 pulau dan 6,4 km persegi di antaranya merupakan perairan, yang mana artinya sebagian besar dari wilayah Indonesia merupakan maritim. Namun sayangnya, pengetahuan kita sebagai warga negara Indonesia terhadap wawasan kemaritiman sangat sedikit. Perkenalkan, saya Rifa Fairuz Hairunisa dari Program Studi Pendidikan Vocational Admission NIM akhir 13. Saya akan membahas pendidikan maritim untuk Indonesia Emas tahun 2045 dalam refleksi saya terhadap mata kuliah wawasan pendidikan. Baik, saya akan menunjukkan sebuah poster. Dalam poster ini terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor maritim yang sangat besar. Yang pertama adalah perikanannya, kedua pariwisata bahari, ketiga logistik dan pelayaran, keempat konservasi pesisir, serta kelima energi laut. Ya, itulah potensi-potensi. Namun sayangnya, menurut data dari Policy Brief IPB yang berjudul Strategi Kebijakan Meningkatkan Kontribusi PDB Maritim dan Ekonomi Biru, pada tahun 2024 hanya 7,40% target yang tercapai. Sedangkan target yang dicanangkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan adalah 12,5% untuk tahun 2045. Dan kita masih memiliki banyak sekali PR untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara 4 pilar. Yang pertama adalah literasi bahari, yaitu bagaimana kita memiliki wawasan tentang kelautan yang ada di Indonesia. Seperti setidaknya tadi, kita mengetahui hewan-hewan endemik apa saja yang ada di Indonesia, ataupun pemanfaatan ikan-ikan yang bisa kita konsumsi, serta energi-energi apa saja yang bisa dihasilkan dari laut. Dengan begitu, kita memiliki wawasan dan motivasi agar terus menjaga kelautan dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Pilar yang kedua adalah pilar pendidikan vokasi kemaritiman. Ya, dengan mengetahui dan juga memiliki motivasi terhadap kemaritiman Indonesia, kita bisa memilih sekolah-sekolah yang memiliki ilmu mengenai teknologi-teknologi dalam kemaritiman, baik itu perkapalan, pariwisata, budidaya hewan-hewan, ataupun konservasi-konservasi. Tentunya ini harus didukung oleh pemerintah dan juga harus mencapai informasinya kepada anak-anak nelayan atau anak-anak pesisir, karena mereka lah bibit-bibit unggul untuk melestarikan daerahnya. Mereka yang mengetahui potensi-potensi daerahnya, kelemahan-kelemahan daerahnya, untuk mereka cari tahu apa solusinya. Pilar yang ketiga adalah pilar riset dan inovasi. Setelah mengetahui apa saja teknologi yang bisa diterapkan, serta kelemahan apa saja yang bisa kita cari solusinya, mereka bisa berkolaborasi untuk terus meningkatkan potensi-potensi kemaritiman Indonesia. Setelah riset dan inovasi yang beragam, selanjutnya kita butuh pilar keempat, yaitu adalah karakter maritim. Dan maksud dengan karakter maritim ialah bagaimana mereka bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya terhadap kondisi maritim di Indonesia dan menyebarluaskan karakter tersebut kepada anak bangsa Indonesia. Dan kemudian turut melestarikan biota laut serta keanekaragaman kemaritiman di Indonesia. Dengan cara tidak hanya tinggal di pesisir dan menjadi nelayan, namun dalam sektor apapun, bidang apapun, mereka tetap bisa menerapkan karakter maritim ini, yaitu sederhana dengan menjaga kebersihan alam. Karena sesungguhnya alam merupakan
tempat yang luas dan saling terhubung. Dengan kita menjaga lingkungan sekitar kita, kita akan turut menjaga kemaritiman. Yaitu kita mulai dengan salah satunya adalah tidak cukup hanya membuang sampah pada tempatnya, namun juga melakukan pemilahan sampah. Karena seperti yang kita tahu, laut Indonesia sudah dipenuhi oleh berbagai sampah. Dan tidak jarang kita temukan pemberitaan bahwa banyak biota-biota laut yang terperangkap dalam tumpukan sampah, atau bahkan mereka memakan sampah itu sendiri, hingga ikan-ikan yang kita konsumsi itu turut mengandung mikroplastik. Sungguh ironi, tidak hanya merugikan bagi hewan-hewan laut, namun secara pelan-pelan kita membunuh diri kita sendiri. Sudah saatnya kita sadar bahwa kemaritiman kita harus terus dilestarikan dan dijaga. Adapun pendekatan pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran. Adapun pendekatan pembelajarannya, yang pertama adalah pendekatan transformatif, yaitu mendorong kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial lingkungan maritim, di mana siswa tidak hanya menerima informasi tetapi merefleksikan dan mengubah cara pandang mereka tentang laut, ekosistem, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang kedua adalah pendekatan deep learning, yaitu membangun pemahaman bermakna dan berakar pada siswa, yang mana pembelajaran bukan hanya sekadar hafalan, tetapi juga pemahaman dan analisis kritis secara holistik tentang keterkaitan antara biologis, ekonomi, budaya, dan geopolitik, serta menghubungkannya dengan pengetahuan dan tindakan nyata. Karena menurut wawasan pendidikan yang berhasil bukan hanya yang mampu melahirkan prestasi-prestasi, namun bisa melahirkan juga insan kamil, yaitu manusia yang beriman, berakhlak, berilmu, dan mampu memberikan kebermanfaatan bagi sekitarnya. Termasuk dalam hal ini, Indonesia sebagai bangsa maritim memiliki generasi yang benar-benar mengenal, mencintai, dan menjaga lautnya. Sekian refleksi saya mengenai mata kuliah wawasan pendidikan sebagai pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang mana kita adalah bangsa maritim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.